Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Naura Azaria Hasu, mahasiswa semester 6 MPI dengan NIM 101230114. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan perencanaan program. Tujuan dari video ini adalah agar kita memahami langkah-langkah dalam menyusun suatu program secara sistematis. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan program. Apa yang dimaksud dengan perencanaan program? Nah, perencanaan program adalah proses menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, serta sumber daya yang dibutuhkan. Dengan kata lain, perencanaan program merupakan tahap awal sebelum suatu program dijalankan agar pelaksanaannya lebih terarah, efektif, dan efisien. Contoh sederhananya, jika sebuah sekolah ingin mengadakan kegiatan bakti sosial, maka perencanaan program meliputi mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan dibantu, menentukan tujuan kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan, membentuk panitia, menyiapkan anggaran dan perlengkapan, dan menentukan cara mengevaluasi keberhasilan kegiatan. Nah, jadi perencanaan program bukan hanya membuat jadwal, tetapi juga merencanakan seluruh proses agar tujuan program dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, mengapa perencanaan program penting? Nah, perencanaan program penting karena menjadi pedoman agar suatu kegiatan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan program berisiko mengalami kendala seperti pemborosan waktu, biaya, maupun sumber daya. Beberapa alasan mengapa perencanaan program penting adalah yang pertama, menentukan arah dan tujuan, sehingga semua kegiatan memiliki sasaran yang jelas. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti waktu, tenaga, dana, dan fasilitas. Yang ketiga, mengurangi risiko dan hambatan dengan mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan program karena setiap tahapan telah direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, memudahkan proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Contohnya, sebuah sekolah akan mengadakan seminar kesehatan. Nah, dengan perencanaan yang baik, panitia dapat menentukan tema, narasumber, jadwal, anggaran, serta pembagian tugas. Akibatnya, kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan tujuan seminar dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, tahapan perencanaan program. Tahap 1, yaitu identifikasi masalah atau kebutuhan. Nah, tahap ini merupakan langkah awal dalam perencanaan program. Tujuannya adalah mengetahui masalah atau kebutuhan yang benar-benar terjadi sehingga program yang dibuat tepat sasaran. Nah, untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan ini, pada tahap ini kita mengidentifikasi permasalahan yang ada. Masalah tersebut harus jelas, nyata, dan memerlukan solusi melalui sebuah program. Contohnya, misalnya banyak siswa yang masih membuang sampah sembarangan, kemudian rendahnya minat baca di perpustakaan sekolah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat. Nah, setelah mengumpulkan data dan informasi, barulah masalah ditemukan. Perlu dikumpulkan data untuk memastikan bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi dan mengetahui penyebabnya. Data ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, penyebaran kuesioner atau angket, dan dokumentasi atau laporan yang sudah ada. Nah, misalnya, jika masalahnya adalah rendahnya minat baca, data dapat dikumpulkan dengan melihat jumlah kunjungan perpustakaan, menyebar angket kepada siswa, atau mewawancarai petugas perpustakaan. Tahap kedua, yaitu menentukan tujuan program. Setelah masalah atau kebutuhan berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan program.
Tujuan program menjadi arah utama yang ingin dicapai, sehingga seluruh kegiatan yang dirancang tetap fokus pada penyelesaian masalah. Nah, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, tujuan itu harus dirumuskan secara spesifik agar mudah dipahami dan dapat diukur keberhasilannya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah prinsip SMART, yaitu spesifik, tujuannya jelas dan tidak terlalu umum. Measurable, keberhasilannya dapat diukur. Achievable, realistis sesuai kemampuan. Relevan, berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir itu time bound, memiliki target waktu pencapaian. Contohnya, bukan meningkatkan kebersihan sekolah. Nah, tetapi lebih baik dengan judul programnya itu meningkatkan kepatuhan siswa dalam membuang sampah pada tempatnya hingga 90% dalam waktu 3 bulan. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, menentukan hasil yang ingin dicapai. Pada tahap ini ditentukan hasil atau dampak yang diharapkan setelah program selesai dilaksanakan. Hasil tersebut harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, jika program yang dibuat adalah gerakan sekolah bersih, maka hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, kesadaran siswa terhadap kebersihan meningkat. Dan yang ketiga, jumlah sampah yang berserakan di lingkungan sekolah berkurang. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu menyusun rencana kegiatan. Nah, setelah tujuan program ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana kegiatan. Pada tahap ini, semua aktivitas yang akan dilakukan dirancang secara rinci agar pelaksanaan program berjalan teratur dan sesuai dengan tujuan. Nah, yang pertama yaitu menentukan aktivitas yang akan dilakukan. Nah, tentukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Aktivitas harus disusun secara sistematis, mulai dari persiapan hingga penyelesaian program. Contohnya, jika programnya adalah gerakan sekolah bersih, maka aktivitasnya dapat berupa sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan, atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, atau juga bisa dengan penyediaan tempat sampah di beberapa titik. Nah, atau juga dengan diadakannya lomba kebersihan antar kelas. Nah, bisa seperti itu. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan. Nah, setelah aktivitas ditentukan, buatlah jadwal pelaksanaan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas. Jadwal membantu memastikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana dan menghindari keterlambatan. Contohnya, minggu pertama sosialisasi program, minggu kedua kerja bakti bersama, minggu ketiga lomba kebersihan antar kelas, dan minggu keempat evaluasi hasil program. Yang ketiga, menentukan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan adalah cara yang digunakan untuk menjalankan setiap kegiatan agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Contoh metodenya, yang pertama, penyuluhan atau presentasi untuk memberikan informasi kepada peserta. Yang kedua, diskusi kelompok untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga, praktik langsung. Nah, seperti kerja bakti atau pelatihan. Yang terakhir, bisa dengan pendampingan oleh guru atau panitia selama program berlangsung. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu menentukan sumber daya. Setelah rencana kegiatan disusun, langkah selanjutnya adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan agar program dapat berjalan dengan lancar. Daya meliputi anggaran, tenaga pelaksana, serta sarana dan prasarana. Nah, di tahap ini itu harus menentukan anggaran terlebih dahulu. Nah, anggaran ini adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam program. Susunan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dana digunakan secara efektif dan efisien. Contohnya, pada program gerakan sekolah bersih,
Anggaran dapat digunakan untuk membeli tempat sampah, mencetak poster atau spanduk, menyediakan alat kebersihan seperti sapu, pel, dan kantong sampah, dan bisa juga menyiapkan konsumsi bagi panitia atau peserta jika diperlukan. Kemudian yang kedua, menentukan tenaga pelaksana. Nah, tenaga pelaksana ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan program. Setiap orang sebaiknya memiliki tugas yang jelas agar pelaksanaan lebih terorganisir. Contohnya, ketua panitia bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan. Sekretaris mengurus administrasi dan dokumentasi, bendahara mengelola anggaran, dan anggota panitia membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Yang ketiga, menentukan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program. Contohnya, untuk program gerakan sekolah bersih, sarana dan prasarananya meliputi tempat sampah, alat kebersihan yaitu sapu, pel, pengki, dan kantong sampah, ruang atau lapangan untuk kegiatan, dan mikrofon dan pengeras suara saat sosialisasi. Selanjutnya, tahap kelima, pelaksanaan dan monitoring. Setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan monitoring. Pada tahap ini, program mulai dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun, sekaligus dilakukan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu melaksanakan program sesuai rencana. Nah, pelaksanaan program dilakukan berdasarkan jadwal, pembagian tugas, anggaran, dan metode yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Setiap pihak yang terlibat harus menjalankan tanggung jawabnya agar tujuan program dapat tercapai. Nah, contohnya pada program Gerakan Sekolah Bersih, pelaksanaannya dapat berupa mengadakan sosialisasi kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan, kemudian melaksanakan kerja bakti sesuai jadwal, kemudian menyelenggarakan lomba kebersihan antar kelas, dan menyediakan tempat sampah di area sekolah. 2. Memantau pelaksanaan agar tetap sesuai tujuan. Nah, monitoring adalah proses mengawasi jalannya program untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Jika ditemukan kendala atau penyimpangan, dapat segera dilakukan perbaikan sehingga tujuan program tetap dapat tercapai. Contohnya, selama program berlangsung, panitia dapat memeriksa apakah kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, mengamati tingkat partisipasi peserta, memastikan anggaran dilakukan sesuai rencana, dan mencatat kendala yang muncul, seperti kurangnya alat kebersihan atau rendahnya keikutsertaan siswa. Nah, yang terakhir tahap ke-6 yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam perencanaan program. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap seluruh proses dan hasil program untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau belum. Hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk memperbaiki program di masa mendatang. Nah, yang pertama pada tahap ini yaitu menilai keberhasilan program. Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau analisis data yang telah dikumpulkan. Contohnya, pada program Gerakan Sekolah Bersih, keberhasilan dapat dinilai dari yang pertama, apakah lingkungan sekolah menjadi lebih bersih? Yang kedua, apakah jumlah siswa yang membuang sampah sembarangan berkurang? Dan yang ketiga, apakah target partisipasi siswa dalam kegiatan tercapai? Yang kedua, yaitu mengetahui kekurangan untuk perbaikan program berikutnya. Selain melihat keberhasilan, evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi hambatan atau kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan program. Dengan mengetahui penyebabnya, penyelenggaraan dapat menyusun solusi agar program berikutnya menjadi lebih baik.
Contohnya, dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada siswa yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan, jumlah alat kebersihan belum mencukupi, dan waktu pelaksanaan terlalu singkat. Nah, dengan berdasarkan hasil tersebut, perbaikan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi, menambah peralatan kebersihan, dan menyusun jadwal yang lebih efektif. Nah, demikian penjelasan mengenai tahapan perencanaan program. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan program terdiri dari 6 tahapan, yaitu identifikasi masalah atau kebutuhan, menentukan tujuan program, menyusun rencana kegiatan, menentukan sumber daya, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi. Setiap tahapan saling berkaitan dan memiliki peran penting agar program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya perencanaan program dalam berbagai kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.